Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan maaf ya, waktunya diundur jadi lebih dari jam kuliah biasanya jam 8 malam. Yang masih jalan terawih enggak apa-apa, kita tunggu saja. Oke, pada malam hari ini saya akan menyampaikan yang namanya kapital modal kerja ya, atau yang namanya saya share working capital. Sudah terlihat jelas untuk share-sharean saya? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini saya hanya melengkapi aja apabila yang di kelompoknya tadi kemarin saya baca itu sudah lengkap ya untuk ininya apa namanya presentasinya. Ini saya review aja sama saya tambahin yang mungkin belum ada di presentasinya kelompok 4. Nah, saya jelaskan dulu yang namanya itu adalah working capital atau manajemen modal kerja. Nah, di sini ada yang namanya komponen dari modal kerja sendiri itu ada aktiva lancar dan hutang lancar. Nah, kalau aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai. Bisa dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya. Contohnya kas, investasi jangka pendek, kemarin pernah saya singgung ya, kelompok-kelompok yang masuk ke aktiva lancar. Terus ada penghasilan yang akan diterima, persediaan barang dagang, biaya yang dibayarkan di awal atau di muka. Nah, selanjutnya yaitu hutang lancar. Hutang lancar ini merupakan hutang jangka pendek, yaitu kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasan pembayarannya akan dilakukan dalam jangka waktu yang pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya yaitu wesel bayar, hutang dagang, penghasilan ditangguhkan, contohnya seperti itu. Terus, bentar ya. Ini saya masuk ke konsep modal kerja. Capital working capital, merupakan modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi modal kerja pada dasarnya bertujuan untuk mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah networking atau capital yang layak atau yang dapat diterima atau acceptable yang menjamin tingkat likuiditas suatu perusahaan. Nah, konsep modal kerja ini ada konsep modal kerja kuantitatif. Yaitu konsep ini menitikberatkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva yang masa perputarannya kurang dari 1 tahun kalau kuantitatif. Nah, di sini juga ada modal kerja fungsional. Ini. Konsep ini lebih menitikberatkan pada fungsi dana dalam menghasilkan penghasilan langsung atau current income. Jadi, ada modal kerja kuantitatif, ada modal kerja fungsional. Nah, kalau ada kuantitatif, fungsional, itu kita ada modal kerja kualitatif, yaitu modal kerja yang bukan semua aktiva lancar, tetapi telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang segera dibayar. Ini ada jenis-jenis modal kerja ya, teman-teman ya. Ini ada modal kerja permanen sama modal kerja verbal. Kalau yang permanen itu modal kerja yang selalu harus ada perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Contohnya itu nanti dibagi lagi modal kerja primer dan modal kerja normal. Nah, kalau modal kerja variabel itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah, namanya aja variabel. Berarti jumlah itu akan berubah-ubah seiring dengan kegiatan atau keadaan yang mempengaruhi perusahaan atau berfluktuasi berdasarkan volume produksi. Itu ada modal kerja musiman, modal kerja siklus darurat, siklus dan modal kerja darurat.
Itu adalah jenis-jenis pembagian dari modal kerja. Lalu di sini ada yang namanya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi modal kerja. Nah, bukunya Pak Munawir itu 2010 di situ terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Ada sifat, waktu, syarat pembelian atau penjualan, tingkat perputaran persediaan, perputaran piutang, volume penjualan, faktor musim, dan siklus. Pernah teman-teman dengar yang namanya syarat pembelian dan penjualan? Di pengantar akuntansi kalau nggak salah ya, itu ada namanya FOB shipping point dan FOB destination. Nah, itu ada syarat pembelian dan penjualan. Itu juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah capital working dalam suatu perusahaan. Terus di sini ada yang namanya sumber modal kerja, ada dari hasil operasi perusahaan, ada keuntungan dari surat-surat berharga. Contohnya saham, obligasi, kayak gitu ya, surat-surat berharga. Terus ada penjualan aktiva tidak lancar. Nih, ada penjualan saham atau obligasi. Nah, penentuan besarnya kebutuhan modal kerja itu ada dua faktor yang mempengaruhi ya teman-teman ya di sini ya. Yang pertama yaitu periode perputaran atau periodenya terikatnya modal kerja. Merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lama dari proses produksi itu sendiri, dan lama barang disimpan di gudang. Dan yang terakhir yaitu lama ketika waktu penerimaan piutang. Jadi kalau ada penjualan itu kan tidak selalu cash tunai, pasti ada piutangnya. Itu juga mempengaruhi dari siklus modal kerja. Yang kedua yaitu pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Nah, modal kerja makin besar jika di sini ada clue-nya ya teman-teman ya. Modal kerja makin besar jika jumlah pengeluaran kas setiap tetap dan periode perputarannya lama. Periodenya lama dan kasnya itu setiap perputarannya tetap. Nah, ada juga case yang kedua yaitu periode perputaran tetap dan jumlah pengeluaran kas makin besar. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari capital. Belum, Bu. Oke, belum ya. Jadi itu ya intinya ya dari modal kerja. Selanjutnya ini saya akan waktu dan layar saya persilahkan untuk kelompok 4 ya. Yang mau dijadikan host siapa ya kelompok 4 tadi? Arista, Bu. Arista, oke. Arista, Bu. Arista, tak lihat dulu. Arista. Oh, ini ya, oke. More. Make a host sudah Mbak. Silahkan Mbak. Silahkan dipresentasikan kelompok 4. Mbak Arista sudah saya jadikan host ya. Baik, Bu. Sudah muncul ya, Bu? Udah. Yuk, silahkan. Silahkan waktu dan layar saya persilahkan kelompok 4.
Sudah bisa saya mulai ya, Bu? Silahkan Mbak, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Risma dan juga teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Di kesempatan yang baik ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang working capital. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya, Triwahyuni Ningtyana. Yang kedua ada Arista Dwi Yulianti. Yang ketiga ada Sri Supapti, yang keempat ada Ira Budiati, dan yang kelima ada Muhammad Al-Fatah Syarani. Langsung saja kita akan masuk ke pengertian yang pertama. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Saudara Al-Fatah Syarani. Manajemen modal kerja. Definisinya merupakan manajemen current account, rekening-rekening lancar yang terdiri dari current asset dan current liabilities. Tujuannya mengelola current asset dan current liabilities agar terjamin modal kerja neto yang layak diterima untuk menjamin tingkat likuiditasi. Konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang disebut modal kerja bruto. Elemen modal meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Konsep kualitatif dihubungkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang harus dilunasi. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep kualitatif merupakan kelebihan aktiva lancar dengan disebut modal kerja neto. Konsep fungsional menekan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. A. Aktiva lancar dari perusahaan memiliki jumlah yang cukup. B. Untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakan sumber utama bagi pendanaan eksternal. C. Keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat risiko, laba, dan harga saham perusahaan. Untuk yang selanjutnya akan saya paparkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis modal kerja. Jadi di sini untuk jenis modal kerja dibagi menjadi dua, yaitu jenis modal permanen dan variabel. Untuk jenis modal permanen dapat dijelaskan yaitu harus selalu ada untuk menjalankan proses berlangsungnya perusahaan. Tidak adanya modal kerja permanen, perusahaan mutlak tidak bisa melakukan kegiatan bisnis. Jadi modal kerja permanen ini bisa dikatakan modal yang harus ada untuk sebuah perusahaan. Nah, untuk modal kerja permanen ini dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja permanen, modal kerja primer, dan juga modal kerja normal. Modal kerja primer yaitu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas usaha. Yang dimaksud dengan modal kerja primer yaitu di sini saya mengambil sebuah contoh perusahaan pengolah kayu. Jadi di sini agar setiap hari perusahaan bisa melakukan kegiatan rutin berkelanjutan, maka setiap hari perusahaan harus memiliki modal kerja minimum yang memang digunakan untuk pembiayaan bisnis atau usaha. Jadi misal untuk pembelian bahan baku, untuk penggajian karyawan, atau biaya-biaya beban yang lainnya, atau biaya operasional yang lain itu harus ada untuk menjamin kontinuitas atau kelanjutan dalam sebuah perusahaan. Intinya modal
yang minimum yang selalu ada untuk menjamin kontinuitas perusahaan. Saya ambil contoh misalnya dalam perusahaan kayu dalam 1 bulannya itu membutuhkan biaya sebesar 40 juta, 30 juta untuk biaya operasional dan 10 jutanya itu untuk biaya beban atau biaya penggajian atau biaya yang lainnya. Jadi biaya minimum perusahaan kayu yang harus ada dalam 1 bulan itu minimal 40 juta. Itu yang dinamakan modal kerja primer. Dan untuk modal kerja normal, modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Nah, yang dimaksudkan modal kerja normal, setiap harinya pasti perusahaan memiliki target tertentu. Nah, target ini pasti akan disesuaikan dengan budget yang sudah ditetapkan. Nah, budget sendiri pasti sudah disesuaikan dengan permintaan pasar. Saya ambil contoh perusahaan kayu dalam 1 hari tadi menghabiskan uang atau memproduksi sebesar 40 juta. Nah, kira-kira mampu memproduksi luas produksi sebanyak apa? Misal kapasitas kayu setiap harinya 100 kubik, maka di situ perusahaan harus bisa memenuhi sejumlah itu. Lanjut, untuk modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah. Sudah dijelaskan tadi di awal sama Bu Risma bahwa modal kerja variabel. Variabel itu artinya berubah-ubah. Jadi selalu berubah keadaan modal kerja variabel dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu modal kerja musiman. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Nah, ini biasanya dipengaruhi permintaan pasar, maka produksi akan meningkat. Saya ambil contoh, ini kan bulan puasa, sebentar lagi bulan Lebaran. Biasanya di permintaan pasar, seperti kebutuhan pokok, pangan, dan sandang akan meningkat karena setiap orang akan membutuhkan itu. Nah, di sini sangat dibutuhkan modal tambahan. Ini yang dinamakan modal kerja musiman. Nah, nanti setelah selesai Lebaran, mungkin permintaan pasar akan menurun atau akan berjalan atau permintaan pasar akan seperti biasanya. Itu yang dinamakan modal kerja musiman. Untuk yang kedua, modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Ini saya ambil contoh, misal sekarang seperti ada wabah COVID, ini sangat mempengaruhi beberapa sektor karena keadaan darurat atau bisa jadi cuaca atau bencana. Nah, itu diperlukannya untuk biaya darurat. Untuk yang selanjutnya ada faktor-faktor, bisa di slide untuk slide berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, ini ada 5. Yang pertama, sifat dan tipe perusahaan. Nah, untuk sifat dan tipe perusahaan ini, saya mengambil contoh misalnya, ada rumah makan. Rumah makan itu ada yang besar, sedang, dan kecil. Kebutuhan modal kerja di rumah makan tersebut pasti akan berbeda. Dari segi tempat, dari segi karyawan, dari segi yang mereka jual, itu pasti akan berbeda dan membutuhkan modal kerja yang berbeda pula. Selain itu, juga ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, atau manufaktur. Dan masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda seperti biaya operasionalnya, ukurannya, penggajian karyawannya pun juga berbeda. Ini yang dimaksudkan ke dalam sifat dan tipe perusahaan. Yang kedua, ada waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan ini berkaitan dengan permintaan pasar. Ramai atau tidaknya produk itu dijual, ya intinya seperti itu, ramai atau tidaknya, kapan dibutuhkannya modal kerja tersebut. Terus yang selanjutnya ada syarat bahan atau syarat pembelian bahan atau barang. Nah, di sini dikaitkan dengan supplier atau bahan baku serta keuntungan untuk perusahaan. Jadi ini biasanya kalau kita beli bahan baku ada diskon atau ada diskon atau potongan dari supplier. Dan untuk yang selanjutnya ada syarat penjualan. Ini hampir sama dengan syarat pembelian, tapi di sini perusahaan ketika menjual secara kredit dan penjual bisa memberikan diskon sebelum jatuh tempo. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah ketika pembeli
melunasi piutang kepada penjual sebelum jatuh tempo, maka akan mendapatkan sebuah potongan atau ada syarat-syarat penjualan tertentu. Untuk yang terakhir ada tingkat perputaran. Yang dimaksudkan dengan tingkat perputaran di sini adalah bagaimana modal kerja berupa kas kembali ke kas lagi dan memerlukan waktu berapa lama. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan penjualan itu dilakukan secara tunai atau kredit. Kalau tunai kan penjualan atau tingkat perputaran kas dari ke kas lagi itu kan lebih cepat daripada kredit. Kalau kredit kan mungkin memerlukan beberapa waktu tergantung dengan syarat-syarat dari perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Aris. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja itu digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Di dalam kebijakan modal kerja ada 3 kebijakan. Yang pertama itu kebijakan konservatif, merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan ini, pemenuhan modal kerja menggunakan sumber dana jangka panjang. Yang kedua, ada kebijakan agresif, di mana sebagian kebutuhan dana jangka panjang akan dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Dalam hal ini, perusahaan harus berani mengambil risiko yang cukup besar yang nantinya diharapkan dapat keuntungan yang besar juga. Yang ketiga, ada kebijakan moderat, di mana kebijakan ini perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Kemudian ada metode menentukan kebutuhan modal kerja. Ada 2 metode. Yang pertama, metode keterikatan. Pada metode ini perlu diperhatikan 2 faktor yang memengaruhinya. Yang pertama, ada periode terikatnya modal kerja. Yang kedua, ada pengeluaran kas setiap hari. Kemudian ada metode perputaran modal kerja. Metode perputaran modal kerja ini ditentukan oleh perputaran kas, perputaran piutang usaha, dan perputaran persediaan. Untuk selanjutnya contoh-contoh akan dibacakan oleh Saudara Ira. Baik, untuk contoh metode keterikatan dana atau perusahaan dagang. Perusahaan dagang Jaya Niaga memiliki data mengenai modal pekerja sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja. Lamanya barang disimpan 7 hari, lamanya pengumpulan piutang 13 hari, jumlah 20 hari. Rata-rata pengeluaran kas setiap hari, pembelian barang dagangan Rp1.000.000, upah karyawan Rp100.000, biaya administrasi dan umum Rp10.000, jumlahnya Rp1.150.000. Ditetapkan jumlah kas minimal Rp250.000. Maka jumlah kebutuhan modal kerja, kebutuhan MK sama dengan periode terikatnya modal kerja kali pengeluaran kas per hari plus kas minimal sama dengan 20 kali 1.150 ditambah 250 sama dengan 250.000 sama dengan Rp23.250.000. Berikut contoh metode perputaran modal kerja. Diketahui data berikut. Perusahaan Jaya neraca per 31 Desember 2013 dalam ribuan rupiah. Kas Rp462.500, piutang dagang Rp1.925.000, persediaan Rp2.300.000, total aktiva lancar Rp4.687.500, aktiva tetap neto Rp10.437.500, utang dagang Rp1.375.000, utang bank Rp437.500, utang wesel Rp875.000, total utang lancar Rp2.687.500, utang jangka panjang Rp4.500.000,
modal saham 4.750.000, laba ditahan 3.187.500. Total aktiva ada 15.125.000. Total utang dan modal 15.125.000. Perusahaan Jaya-Jaya laporan laba rugi untuk periode 2013 dalam ribuan rupiah. Penjualan 60 juta, harga pokok penjualan 42.500.000, laba bruto 17.500.000, biaya operasi admin dan umum 6.250.000, EBIT 11.250.000, bunga 3.750.000, EBT 7.500.000, pajak penghasilan 30%, 2.250.000, EAT 5.250.000. Diperkirakan pada tahun depan perusahaan akan mampu menjual produknya sebesar 75 miliar rupiah. Perputaran kas sama dengan penjualan per kas, sama dengan 60 juta per 462.500 sama dengan 129,73 sama dengan 130 kali berputar. Perputaran piutang sama dengan penjualan per piutang sama dengan 60 juta per 1.925.000 sama dengan 31,168 sama dengan 31 berputar. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan per persediaan sama dengan 42.500.000 per 2.300.000 sama dengan 18 kali berputar. Dengan asumsi 1 tahun sama dengan 3.360 hari. Periode terikatnya modal kerja, kas 360 per 130 sama dengan 2 hari, piutang 360 per 31 sama dengan 12 hari, persediaan 360 per 18 sama dengan 20 hari. Jumlahnya ada 35 hari. Jadi periode terikatnya modal kerja sama dengan 35 hari. Perputaran unsur atau elemen modal kerja 360 per 35 kali 1 kali sama dengan 10 kali. Maka kebutuhan modal kerja sama dengan 75 miliar per 10 sama dengan 7 miliar 500 juta. Ya, 500. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Prapti. Yang ini saya interupsi sebentar. Ini yang contoh soal ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, yuk segera. Menentukan kebutuhan modal. Contoh, perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Setiap pasang sepatu membutuhkan 2 kg bahan baku kulit. Harga beli bahan baku kulit per kilogram adalah 9.000. Pembelian bahan baku selalu dilakukan secara tunai, setelah dibeli sambil menunggu proses produksi. Bahan baku disimpan di gudang selama 10 hari. Proses produksi membutuhkan waktu selama 5 hari. Penjualan sepatu dilakukan secara kredit dan baru dapat ditagih selama 30 hari. Upah tenaga kerja langsung 5.000 per pasang. Biaya pemasaran dan administrasi ditaksir sebesar 60 juta per bulan. Sedang untuk berjaga-jaga disediakan kas kecil sebesar 20 juta dari data di atas. Hitunglah kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut untuk tahun 2007. Perputaran bahan baku. Penyimpanan bahan baku 10 hari. Proses produksi 5 hari. Penagihan piutang 30 hari. Totalnya 45 hari. Perputaran upah langsung. Proses produksi 5 hari. Penagihan piutang 30 hari. Totalnya 35 hari. Pengeluaran kas per hari dibagi bahan baku. Sama dengan 2.000 dikali 2 kg dikali 9.000, yaitu 30
6 juta. 36 juta. Upah langsung 2.000 dikali 5.000 sama dengan 10 juta. Biaya administrasi dan pemasaran 2 juta. Kebutuhan modal kerja dibagi bahan baku sama dengan 45 hari dikali 36 juta sama dengan 1.620 juta. Upah langsung sama dengan 35 hari dikali 10 juta sama dengan 350 juta. Biaya administrasi dan pemasaran sama dengan 35 hari dikali 2 juta, yaitu 70 juta. Kesimpulan, manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan aset lancar atau current asset dan kewajiban lancar atau current liabilities, seperti pengelolaan arus kas, persediaan, serta utang dan piutang. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Kami mohon maaf jika ada kata yang belum jelas atau kurang berkenan. Saya akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Risma. Oke, terima kasih kelompok 4, Mbak Tri, Mbak Arista, Ya. Mbak Sri, Mbak Ira, dan Muhammad Al-Fatah. Presentasinya udah cukup bagus ya. Cuman saya mau menambahkan aja, karena waktunya kurang 5 menit lagi, habis itu Zoom-nya mati. Untuk manajemen modal kerja, bisa Mbak di slide ketiga. Nah, konsep modal kerja tadi sudah saya singgung ya. Yang pertama ada konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan satunya lagi adalah, silakan Mbak, konsep fungsional. Nah, di mana masing-masing konsep ini menekankan fungsi sendiri-sendiri. Kalau kita lihat tadi untuk soalnya tadi, Mbak bisa ini ke soal nggak? Soal terakhir sendiri. Nah, udah sebelumnya. Nah, ini. Di sini ada contoh metode keterikatan dana atau dalam perusahaan dagang. Nah, barang yang lamanya disimpan itu dihitung dan lamanya pengumpulan piutang juga dihitung. Jadi setelah itu ditambahkan 7 ditambah dengan 13 hari, totalnya adalah 20 hari. Nah, rata-rata pengeluaran kas per harinya ada pembelian barang, upah, biaya admin umum, dan biaya lain-lain itu 1.150.000. Nah, untuk penetapan kas minimal, perusahaan itu sudah melakukan penetapan kas minimal per masing-masing perusahaan. Di sini ada kas minimalnya adalah 250.000. Nah, untuk mencari kebutuhan modal kerjanya, berarti periode terikatnya modal kerja dikali dengan pengeluaran kas per hari, ditambah dengan kas minimal. Jadi kas minimalnya itu juga nanti akan ditambahkan. 20 itu tadi ya, dari jumlah harinya ya, lama barang disimpan, sama pengumpulan piutangnya, jumlahnya ditambahkan. Dikalikan dengan jumlah rata-rata pengeluaran kas per hari tadi 1.150.000 ditambah dengan kas minimalnya tadi 250.000. Jadi untuk kebutuhan modal kerjanya PT perusahaan dagang Jaya Niaga itu harus 23.250.000. Itu ya cara ngitungnya ya. Jadi untuk lamanya barang yang disimpan sama lamanya pengumpulan piutang itu tetap diikutkan. Kadang ada beberapa yang teman-teman lakukan itu barang yang disimpan itu tidak dihitung. Padahal untuk lama barang yang disimpan itu dihitung untuk metode keterikatan dana dalam perusahaan dagang. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan mengenai capital working? Belum, Bu. Sampun? Oke. Sampun, Bu. Ya, karena waktunya juga sudah malam ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua.
Terus maaf sekali lagi, saya minta maaf karena mengganggu istirahatnya teman-teman, waktu perkuliahannya juga lebih mundur jam 8. Nanti kalau semisal ada yang belum paham, silahkan WA saya, Japri, ataupun di grup gitu, Njeh. Jadi kalau ada yang belum paham. Sekian untuk perkuliahan malam hari ini, presentasi hari ini, kelompok 4, terima kasih. Sudah baik, sudah dipaparkan dengan contoh soalnya, dan mohon maaf juga mengganggu waktu istirahatnya. Perkuliahan saya akhiri, tetap jaga kesehatan, selamat menunaikan ibadah puasa, dan tetap semangat untuk kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arista, co-hostnya dikembalikan ke saya lagi, boleh? Baik, Bu, sebentar. Oke. Sudah ya, Bu? Oke. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.